Halo semuanya, melalui video ini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih WHO itu. WHO atau World Health Organization merupakan badan PBB yang didedikasikan untuk kesehatan dan keselamatan global. WHO bekerja di seluruh dunia untuk mempromosikan kesehatan, menjaga keselamatan dunia, dan melayani mereka yang rentan. Sebagai lembaga dengan berbagai negara sebagai anggota, WHO menetapkan 6 bahasa resmi, yaitu bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Dalam sejarahnya, konferensi PBB di San Francisco pada tahun 1945 telah disetujui pembentukan organisasi kesehatan internasional yang baru dan otonom. Awalnya, dalam konferensi tersebut tidak bertujuan untuk membahas persoalan kesehatan, tetapi lebih fokus pada perdamaian dunia dan keamanan bersama. Tetapi, 3 negara seperti Norwegia, Brazil, dan Cina mengajukan proposal bersama agar diadakannya konferensi umum untuk membahas pembentukan organisasi kesehatan internasional. Kemudian ide tersebut ditindaklanjuti dalam konferensi kesehatan internasional di New York pada tahun 1946 dengan munculnya konstitusi WHO. Dan pada 7 April 1948, konstitusi WHO mendapatkan dukungan yang cukup untuk diundangkan, sehingga peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Lahir WHO. WHO memiliki fokus kegiatan yang dibagi dalam 3 hal, yaitu layanan kesehatan universal, tanggap darurat kesehatan, serta kesehatan dan kesejahteraan. Hal tersebut tentunya dicapai dengan cara menjadi pemimpin di bidang kesehatan, menentukan agenda riset, menentukan norma dan standar kesehatan, serta memantau situasi kesehatan dunia. Saat ini, WHO memiliki program kerja umum ke-13 periode tahun 2019 sampai tahun 2023 yang bertujuan untuk mencapai target triple miliar, yaitu 1 miliar orang mendapat manfaat dari cakupan kesehatan universal. WHO memberikan alat dan pasokan yang dapat menyelamatkan jiwa dan mendukung pelatihan agar terdapat tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk membantu orang yang paling rentan di dunia. Yang kedua adalah 1 miliar orang terlindungi lebih baik dari keadaan darurat kesehatan. WHO dalam hal ini adalah bersiap untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi bencana alam dan wabah penyakit seperti korela, Ebola, atau COVID-19. Dan yang ketiga adalah 1 miliar orang menikmati kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Dalam hal ini, WHO bekerja untuk meningkatkan air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan makanan yang kita makan. Berikut ini adalah kemajuan dari target triple miliar. Dalam target populasi yang lebih sehat, sekitar 1,26 miliar lebih banyak orang diperkirakan akan menikmati kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik pada tahun 2023. Yang kedua adalah target cakupan kesehatan universal. Sekitar 477 juta orang diperkirakan akan tercakup oleh layanan kesehatan esensial dan tidak mengalami kesulitan finansial pada tahun 2023. Namun upaya perlu digandakan untuk mencapai target universal health coverage. Dan yang ketiga adalah target perlindungan darurat kesehatan. Sekitar 690 juta orang diperkirakan akan terlindungi dari keadaan darurat kesehatan pada tahun 2023. Namun masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan semua orang terlindungi. Dengan adanya pandemi COVID pada 2020 lalu, WHO telah berperan aktif sejak saat pertama kali ditemukan klaster pneumonia tidak wajar di kota Wuhan. WHO mengeluarkan beberapa langkah strategis untuk merespon peristiwa tersebut. Dimulai pada 1 Januari 2020, WHO telah mengaktifkan Incident Management Support Team yang akan memastikan koordinasi seluruh aktivitas dan respon WHO terhadap situasi kedaruratan kesehatan, baik di tingkat pusat, regional, ataupun nasional. Selain itu, WHO juga secara rutin mengirimkan bantuan teknis kepada negara anggota yang memiliki tingkat transmisi tinggi seperti di Iran, Italia, dan Spanyol. Hingga akhir Maret 2020 pun, WHO sudah mengirimkan 2 juta APD ke 74 negara. Dalam melaksanakan peranannya, tentunya WHO juga memiliki berbagai tantangan di kedepannya. Yang pertama adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Krisis iklim menyebabkan berbagai cuaca ekstrim tidak menentu bisa semakin memperburuk masalah malnutrisi dan penyakit menular. Belum lagi soal polusi udara yang semakin buruk di berbagai belahan dunia. Yang kedua adalah menjaga kesehatan remaja. Lebih dari 1 juta remaja usia 10-19 tahun meninggal di setiap tahunnya. Penyebabnya mulai dari kecelakaan lalu lintas, kekerasan, HIV, bunuh diri, hingga penyakit infeksi saluran napas bawah. Dan yang ketiga adalah cakupan obat.
WHO memprediksi masih ada sekitar sepertiga populasi dunia kekurangan akses terhadap obat-obatan. Hal ini bisa dikatakan dapat membahayakan jiwa sampai memperburuk masalah resistensi obat.